Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Senin 22 Februari 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, tolonglah kami, berkatilah kami semua, baik hamba-Mu yang akan memberitakannya, pun kami yang akan mendengarkannya. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang
Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tipe hidup baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua percaya bahwa manusia diciptakan untuk menggenapi tujuan Allah, yaitu mengasihi, menikmati dan memuliakan Tuhan. Akan tetapi dalam kenyataannya, manusia lebih memilih untuk memberontak dan tidak mau memenuhi tujuan Allah itu. Manusia justru lebih memilih melaksanakan tujuannya sendiri. Manusia gagal mencapai tujuan yang ditetapkan Allah dan jatuh ke dalam dosa. Rasul Paulus bahkan menuliskan bagaimana kondisi manusia di dalam kuasa dosa yang mencengkeram itu. Dalam ayat 1 dan 2 bacaan kita malam ini dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, karena itu manusia memerlukan pertolongan. Manusia harus diselamatkan. Dalam ayat 8 pembacaan kita, Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Paulus mau mengemukakan dua hal penting. Pertama, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dituliskannya untuk menjelaskan bahwa manusia dahulu mati karena dosa-dosanya. Karena kasih karunia Allah, kita dihidupkan dari dan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga kita beroleh keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Di sini Paulus mau menjelaskan bahwa tidak ada alasan apapun bagi kita untuk memegahkan diri, untuk menyombongkan diri, sebab keselamatan itu semata-mata pekerjaan dan anugerah Allah. Lalu, seperti apa yang dimaksudkan dengan hidup baru dan dilepaskan dari dosa dan kesalahan, dibangkitkan dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga? Saudara, hidup baru adalah semata anugerah Allah. Sehingga sekali lagi kita tidak boleh memegahkan diri. Lahir hidup baru dalam Kristus Yesus memberikan kekuatan untuk menjalani hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Maka berbahagialah orang yang hidup baru, karena telah beroleh kelepasan maut dan hidup di dalam persekutuan bersama Tuhan Yesus. Memang sangat berat menjalani tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi berbahagialah kita jika kita belajar meningkatkan pola hidup yang mengandalkan Tuhan.
maka tetaplah bertekun dalam penyerahan diri penuh kepadanya, memohon kekuatan dan penyertaan dari Tuhan. Amin. Mari bersyafaat. Kami datang kepadamu dengan penuh ungkapan syukur Tuhan. Oleh belas kasih-Mu malam ini kami boleh beribadah kepadamu melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, agar boleh menjadi suluh dan pedoman dalam langkah juang hidup kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang dijangkau oleh layanan ini, dalam berbagai situasi kehidupan mereka, dalam berbagai rencana-rencana hidup mereka, bahkan juga dalam berbagai persoalan dan pergumulan kehidupan mereka. Kami memohon ya Allah, Engkau tetap melawat mereka, menguatkan dan menopang mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang dalam proses pemulihan karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit, dirawat di rumah-rumah mereka, di kota ini dan di kota-kota lain. Kami menyebut dalam doa kami Ibu Agustina Tipa, Ibu Katarina Walone, Ibu Eri Limbong atau Mama Nelly, anak Dananda, Bapak Yohanes Takba, Bapak John Sulo, Bapak Markus Pagapong. Mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya Tuhan, tapi mereka sedang sakit dan saat ini sungguh-sungguh merindukan lawatan-Mu, memulihkan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan mereka Bapa, melalui perawatan para medis, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Kiranya pada waktu Tuhan mereka boleh dinyatakan sembuh. Terima kasih ya Bapa di sorga, karena penyertaan-Mu, kekasih kami Bapak Radit sudah boleh kembali dari perawatan di Jakarta dan boleh kembali tiba di rumah. Kami memohon belas kasih-Mu untuk terus melanjutkan uluran tangan kasih-Mu, lawatan-Mu dalam pemulihan baginya Tuhan. Teruslah Engkau menguatkan iman pengharapan mereka. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang terus berjuang dalam studi. Tuhan terus memampukan mereka untuk tetap termotivasi walau masih belajar dalam jaringan. Yang sementara mencari pekerjaan di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan, bukalah jalan bagi mereka yang merindukan karir yang lebih baik, baik sebagai abdi negara ataupun karyawan swasta. Tuhan menolong mereka, membuka pintu berkat Tuhan bagi mereka dalam karir ini. Ya Tuhan Allah,
Beberapa saudara kami dalam harapan kerinduan mendapatkan pendamping hidup, kami berdoa tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Bapa, teruslah Engkau menguatkan orang tua kami di usia senja mereka. Topang peliharakan mereka. Ketika ada di antara mereka yang terbatas fisiknya, kami memohon kuatkanlah iman pengharapan mereka dan hiburkanlah, ya Allah. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri bagi kami semua di tengah pandemi ini. Terima kasih untuk berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam rangka mengatasi penyebaran COVID-19 dengan vaksin yang sudah mulai diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Kiranya itu menjadi salah satu alat di tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami terus berdoa untuk berbagai bentuk penata layanan di jemaat ini. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan terus pakai di tengah pandemi COVID-19 ini, baik pendeta, penatua dan diaken, pengurus OIG, kiranya Tuhan memberi kekuatan kesehatan bagi mereka senantiasa. Malam ini kami akan istirahat, mohon pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Tak lupa kami mensyukuri berbagai bentuk pengasihan Tuhan dalam hidup kami, secara khusus bagi mereka yang hari ini merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka. Berkati dan sempurnakan sukacita mereka Tuhan, baik Ibu Alce Rosalina Sambe, Febriana Angel Ratubua, Regina Anastasia Sanjaya dan Ardiana. Begitu juga keluarga Bapak Risto Purba dan Ibu Berta Lisu Pasule, Bapak Amos Bela dan Ibu Dorka Serapa. Tuhan, teruslah Engkau menopang keluarga mereka, memberkati semuanya di dalam menata tahun baru kehidupan mereka. Syukur kepadamu Bapa. Mohon ampunan-Mu atas salah dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selalu
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.